Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isnafilia dengan NIM A0123076076. Di sini saya akan memaparkan tugas metodologi penelitian, yaitu resum seminar hasil dengan peminaran transportasi. Yang pertama yaitu dengan judul Analisis Kerusakan Jalan menggunakan metode SDI pada ruas jalan alternatif Bejen Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah oleh Giovanni Adam Wahyu RMP dengan NIM A01220076. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu mengetahui jenis kerusakan perkerasan jalan pada ruas jalan alternatif Bejen. 2. Mengetahui kondisi perkerasan jalan pada ruas jalan alternatif Bejen dengan metode SDI. 3. Menentukan penggunaan kerusakan jalan sesuai dengan jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan alternatif Bejen. 4. Menghitung besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memperbaiki kerusakan jalan pada ruas alternatif Bejen. Selanjutnya yaitu resum. Ruas jalan tersebut dipilih karena menjadi jalur alternatif Solo-Tawangmangu yang mengalami peningkatan volume lalu lintas terutama pada akhir pekan dan hari libur, sehingga mempercepat terjadinya kerusakan. Penelitian dilakukan pada ruas sepanjang 2,3 km dengan survei lapangan dan penelitian berdasarkan 4 parameter SDI yaitu luas retak, lebar retak, jumlah lubang, dan kedalaman alur bekas roda. Hasil penelitian menunjukkan adanya berbagai jenis kerusakan seperti retak memanjang, retak blok, retak kulit buaya, lubang ambles, pengelupasan butir, dan kerusakan tepi jalan. Lebih dari setengah dari 23 segmen yang diamati berada pada kondisi rusak berat sehingga memerlukan penanganan berupa pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, hingga rekonstruksi pada segmen tertentu. Berdasarkan perhitungan rencana anggaran biaya, estimasi biaya yang diperlukan untuk penanganan kerusakan pada ruas jalan tersebut adalah sekitar Rp95.194.000. Kritik dan saran. Kritik, penyampaian seminar hasil telah menjelaskan latar belakang, tujuan, metodologi, hingga hasil penelitian secara runtut sehingga mudah dipahami. Namun, pembahasan mengenai alasan pemilihan metode SDI dibandingkan metode penelitian kondisi jalan lainnya masih kurang mendalam. Selain itu, hasil penelitian akan lebih informatif apabila disertai visualisasi berupa dokumentasi kondisi kerusakan jalan pada setiap segmen sehingga lebih mudah dipahami untuk tingkat kerusakan dan hasil analisis yang diperoleh. Selanjutnya yaitu saran. Sebaiknya penelitian selanjutnya mengkombinasikan metode SDI dengan metode evaluasi kondisi perkerasan lainnya agar hasil penelitian kondisi jalan menjadi lebih komprehensif. Selain itu, perlu ditambahkan analisis mengenai faktor penyebab utama kerusakan seperti beban lalu lintas, sistem drainase, kondisi tanah dasar, dan umur perkerasan, sehingga rekomendasi penanganan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat sebagai acuan bagi instansi pengelola jalan. Seminar kedua dengan judul Perencanaan Tebal Perkerasan Lentur dengan metode ASTO 1993, ruas jalan raya, Grompol, Jambangan STA 0+0 sampai STA 2+300. Dan anggaran biaya oleh Hanafi Akbar Gilang Ramadan dengan NIM A01220081. Tujuan penelitian yaitu menentukan tebal lapisan perkerasan lentur ditinjau dari beban operasional lalu lintas yang terjadi menggunakan metode ASTO 1993. 2. Menghitung rencana anggaran biaya dalam perencanaan tebal perkerasan lentur menggunakan harga satuan Kabupaten Karanganyar tahun 2026. Resum. Penelitian ini membahas perencanaan tebal perkerasan lentur pada ruas jalan raya Grompol Jambangan menggunakan metode ASTO 1993 sebagai upaya mengatasi kerusakan jalan akibat meningkatnya beban lalu lintas dan menurunnya kondisi perkerasan. Berdasarkan hasil analisis diperoleh tebal perkerasan sebesar 34 cm yang terdiri atas lapisan AC-WC 4 cm, AC-BC 6 cm, AC-BAS 8 cm, dan lapisan pondasi atas 16 cm dengan memanfaatkan lapisan pondasi bawah existing. Selain itu diperoleh estimasi rencana anggaran biaya sebesar Rp11.488.283.000 sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan jalan yang efektif dan sesuai dengan kondisi lapangan. Kritik
dan saran. Kritik pemaparan hasil penelitian sudah cukup sistematis dan mudah diikuti, namun pembahasan mengenai alasan pemilihan dimensi tebal setiap lapisan perkerasan masih kurang dijelaskan secara rinci. Selain itu, hasil perhitungan akan lebih meyakinkan apabila disertai pembahasan mengenai pengaruh kondisi lalu lintas dan tanah dasar terhadap hasil desain perkerasan yang diperoleh. Untuk saran, sebaiknya pada penelitian selanjutnya dilakukan evaluasi terhadap kinerja perkerasan jalan yang telah direncanakan melalui simulasi umur layanan atau analisis prediksi kerusakan di masa mendatang. Selain itu, penambahan data lalu lintas terbaru dan survei kondisi tanah yang lebih detail akan meningkatkan akurasi hasil perencanaan sehingga desain perkerasan yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan memiliki umur layan yang optimal. Untuk seminar ketiga dengan judul Evaluasi Rel dan Bantalan berdasarkan daya angkut lalu lintas atau passing tonnage pada lintas trip Yogyakarta-Solo oleh Dimas Arya Dwi Saputra dengan NIM A0122014. Tujuan dari penelitian ini yaitu menghitung besaran daya angkut lintas atau passing tonnage tahunan yang membebani struktur jalan raya pada lintas trip Yogyakarta-Solo. Kemudian mengetahui kelas jalan rel berdasarkan passing tonnage pada jalan rel lintas trip Yogyakarta-Solo, kemudian mengevaluasi serta menganalisis tingkat keandalan dan kemampuan layan komponen rel yang terpasang saat ini dalam merespon dan menahan beban tegangan dari lalu lintas kereta api, dan yang tujuannya terakhir mengkaji secara mendalam kondisi dan kemampuan struktural komponen bantalan terpasang dalam menerima, menopang, serta mendistribusikan mendistribusikan secara merata paparan beban dinamis dari operasional kereta api yang melintas di atasnya pada lintas Yogyakarta-Solo. Penelitian ini mengevaluasi kondisi rel dan bantalan pada lintas Yogyakarta-Solo berdasarkan daya angkut lalu lintas atau passing tonnage dengan menggunakan data primer dan sekunder. Hasil analisis menunjukkan nilai passing tonnage tahunan mencapai sekitar 29 juta ton per tahun, sehingga lintas tersebut diklasifikasikan sebagai jalan rel kelas 1. Selain itu, tegangan pada rel masih memenuhi batas tegangan izin, namun tegangan pada dasar rel tipe R54 telah melebihi nilai yang diizinkan. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan peningkatan spesifikasi rel dari R54 menjadi R60 agar mampu menahan beban operasional kereta api secara lebih aman dan optimal. Kritik dan saran. Kritik: penyampaian hasil penelitian sudah cukup jelas serta didukung oleh data hasil perhitungan sehingga kesimpulan yang diperoleh mudah dipahami. Namun pembahasan mengenai alasan teknis perlunya pergantian rel dari tipe R54 menjadi R60 masih dapat dijelaskan lebih rinci, misal dengan membandingkan kapasitas, umur layanan, atau keunggulan kedua tipe rel agar rekomendasi yang diberikan lebih kuat. Untuk saran, sebaiknya penelitian selanjutnya tidak hanya mengevaluasi kondisi rel dan bantalan berdasarkan passing tonnage, tetapi juga mempertimbangkan faktor lain seperti kecepatan kereta, kondisi tanah dasar, kualitas balas, dan hasil inspeksi lapangan secara berkala. Dengan demikian, rekomendasi pemeliharaan maupun peningkatan infrastruktur rel akan menjadi lebih komprehensif dan sesuai dengan kondisi operasional di lapangan. Untuk seminar yang keempat, yaitu dengan judul Evaluasi Kerusakan Jalan sebagai Dasar Perbaikan menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI, ruas jalan Trucuk Kalikebo oleh Apkar Ardana PG dengan NIM A0121077. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui jenis kerusakan yang terjadi pada ruas jalan raya Trucuk Kalikebo, 2. Mengetahui tingkat kondisi dan nilai kerusakan perkerasan jalan pada ruas jalan Trucuk Kalikebo menggunakan metode Pavement Condition Index atau PCI. Ketiga, menentukan metode penanganan atau perbaikan yang tepat terhadap kerusakan jalan pada ruas jalan Trucuk Kalikebo berdasarkan hasil analisis yang diperoleh. Untuk resum, yaitu penelitian ini mengidentifikasi berbagai jenis kerusakan pada ruas jalan sepanjang STA 0+0 sampai 2+200 menggunakan metode Pavement Condition Index
atau PCI. Hasil survei menunjukkan terjadi 131 titik kerusakan yang didominasi oleh tambalan dan lubang. Berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh nilai PCI sebesar 49,4 yang termasuk dalam kategori sedang atau fair. Sehingga penanganan yang direkomendasikan meliputi penambalan lubang, pengisian retak, pelapisan retak, dan perataan permukaan jalan agar kondisi jalan kembali layak dan aman untuk digunakan. Selanjutnya yaitu kritik dan saran. Kritik, penyampaian materi sudah cukup jelas karena menjelaskan tujuan penelitian, metode PCI, hasil identifikasi kerusakan, hingga rekomendasi penanganan. Namun, pembahasan mengenai penyebab utama kerusakan jalan masih kurang mendalam, sehingga hubungan antara kondisi lapangan dan kondisi penilaian PCI belum tergambar secara menyeluruh. Untuk saran, sebaiknya penelitian selanjutnya menambahkan analisis mengenai faktor penyebab kerusakan seperti volume lalu lintas, sistem drainase, kondisi tanah dasar, dan umur perkerasan. Selain itu, kondisi evaluasi akan lebih informatif apabila disertai peta sebaran kerusakan atau dokumentasi setiap jenis kerusakan sehingga dapat mempermudah penentuan prioritas perbaikan dan menjadi acuan bagi instansi terkait. Untuk seminar hasil terakhir yaitu evaluasi struktur dan identifikasi kelas jalan rel rute Solo Yogyakarta berdasarkan passing tonnage oleh Aulia Salsabila dengan NIM A0122075. Tujuan penelitian ini yaitu satu mengetahui dan mengidentifikasi kelas jalan rel sesuai ketentuan Peraturan Menteri Nomor 60 Tahun 2012 berdasarkan passing tonnage pada jalan rel rute Solo Yogyakarta. 2. Mengevaluasi struktur jalan rel dengan mengidentifikasi tipe rel, kapasitas rel, sambungan rel, penambat rel, bantalan balas, dan lapisan tanah dasar pada jalan rel rute Solo Yogyakarta. Yang terakhir, mengetahui standar spesifikasi teknis dan kondisi aktual komponen struktur jalan rel rute Solo Yogyakarta sesuai standar. Selanjutnya yaitu resum. Penelitian ini mengevaluasi kondisi struktur jalan rel pada lintas Solo Yogyakarta berdasarkan nilai passing tonnage dan kesesuaian dengan standar teknis yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa daya angkut lintas tahunan mencapai 29,7 juta ton per tahun, sehingga termasuk jalan rel kelas tipe 1 sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa komponen struktur jalan rel pada lintas tersebut telah memenuhi spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sehingga dinilai masih layak mendukung operasional kereta api. Selanjutnya, kritik dan saran. Kritik, penyampaian materi sudah sistematis dan didukung oleh hasil analisis yang jelas. Namun, pembahasan mengenai kondisi setiap komponen struktur jalan rel seperti rel, bantalan, balas, dan tanah dasar masih dapat diperjelas lebih rinci agar audiens lebih memahami kondisi aktual di lapangan dan faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi. Untuk saran, sebaiknya penelitian selanjutnya dilengkapi dengan data inspeksi lapangan yang lebih detail serta analisis kondisi struktur jalan rel secara berkala. Selain itu, perbandingan dengan standar atau hasil evaluasi pada lintas kereta api lainnya dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kelayakan dan kebutuhan pemelihara infrastruktur perkereta apian. Sekian pemaparan resum seminar hasil dengan peminatan transportasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.